akhir-akhir ini rumah tangga Nia dan Niati dan Farhad Abbas serasa digoyang perkara terus-menerus. Jawabannya simpel saja. Hal ini bermula dari Farhad yang menikahi Ani Muryadi secara siri. Kala itu tersiar kabar bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Farhad kepada Ani adalah sebesar 1 miliar rupiah. Setelah Farhad dan Ani bercerai, masalah hutang piutang mahar kemudian mencuat. Menurut salah satu pengakuan Ani yang tercantum dalam surat pernyataannya kepada wartawan, Farhad masih berhutang. Kata mama, masa dia mimpi ngelamar kamu? Bilang, itu mah bisa-bisanya dia aja kali, aku bilang gitu kan. Bener-bener semuanya tuh serba tidak. Kalau diingat lagi kayaknya nggak masuk di akal. Sekarang bukan lagi saat untuk mengenang proses pertemuan mereka. Kedepan, keduanya harus berpikir keras untuk memecahkan persoalan perkawinan jarak jauh ini. Ya, setelah menikah, Yusuf lebih banyak tinggal di Kalimantan, sementara Usi akan berdomisili di Jakarta. Kepengennya memang kumpul di sini ya, cuma saya ngikutin aja, fleksibel aja mana yang enakan gitu. Karena saya nggak terlalu banyak nuntut kan itu semester, nggak harus saya tahu dia profesi bagaimana kan gitu. Ya seperti yang Mas bilang tadi, pasti akan ada jalan keluar. Aku terang nggak bisa dipaksa, Mbak. Jadi kalau apapun, kayak waktu dia maksa untuk nikah aja, aku bilang nggak mau. Akhirnya malah aku yang minta nikah. Ya udah deh dipercepat. Iya, nggak mau beberapa tahun lagi, tiba-tiba aku yang minta. Nah, begitupun dengan jarak jauh gitu. Kesananya pasti aku akan berpikir baiknya tuh gimana. Selain itu, Yusuf harus siap mental karena yang dikawininya bukan hanya Usi semata. Namun berikut profesinya sebagai artis yang rentan gosip. Bukan di artis juga yang ada gosip, di pengusaha juga banyak ya. Tapi saya selama ini kan bagaimana kita harus sabar, tawakal menghadapi. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kita bekerja dan tidak ganggu orang lain kan. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi keluarga baru ini. Bayangkan saja, setelah malamnya menggelar resepsi pernikahan, esoknya Usi harus terbang lagi ke Jakarta karena ladang pencariannya memang ada di Jakarta. Yusuf dengan berat hati mengantar keberangkatan Usi di bandara. Pemirsa, perseteruan antara Farhad Abbas dan Ani Muryadi tampaknya semakin memanas saja. Apalagi ketika Ani Muryadi menyatakan bahwa Farhad Abbas menikahi seorang perempuan secara mut'ah atau di bawah tangan. Nah, pemirsa, pasti Anda penasaran kan bagaimana reaksi Farhad Abbas terhadap tuduhan ini? Apakah Farhad akan mengiyakan? Dan bagaimana juga pemirsa nasib dengan uang 300 juta rupiah itu? Tampaknya satu masalah belum selesai, tumbuh masalah yang lain. Sesuai dengan peribahasa, mati satu tumbuh 1000. Kalau begitu pemirsa, langsung kita simak liputannya. Inilah Gospot. Mengapa akhir-akhir ini rumah tangga Nia dan Niati dan Farhad Abbas serasa digoyang perkara terus-menerus? Jawabannya simpel saja. Hal ini bermula dari Farhad yang menikahi Ani Muryadi secara siri. Kala itu tersiar kabar bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan Farhad kepada Ani adalah sebesar 1 miliar rupiah. Setelah Farhad dan Ani bercerai, masalah hutang piutang mahar kemudian mencuat. Menurut salah satu pengakuan Ani yang tercantum dalam surat pernyataannya kepada wartawan, Farhad masih berhutang mahar kepadanya. Menurut Ani lagi, Ani yang ketika itu sedang menjalankan ibadah umroh namun harus membayar sejumlah transaksi jual beli permata kepada seseorang, meminta tolong kepada Farhad untuk membayarkan terlebih dulu transaksi tersebut sebesar 300 juta rupiah. Saat Ani ingin melunasinya, Farhad menolak dan mengatakan uang 300 juta rupiah itu akan dimasukkan dalam mahar pernikahan sirinya dengan Ani. Alhasil Farhad berusaha mencari tahu kepada Haji Iim, guru ngaji Ani Muryadi serta konsultan agama Farhad untuk menjelaskan versi sebenarnya ditilik dari segi agama. Hari itu lapal saya kan tunai kan Pak Ustadz. Betul. Nah sekarang Makanya, uang, gini, enggak maksud itu saya saya, tidak tahu. apa? Kemarin gini ya, itu saya tidak tahu apa yang belum. Yang penting saya menghadiri itu tunai. Betul udah beres, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah sekarang untuk mengatakan itu sudah terbayar, dia harus ada tanda terima bukti transfer saya. Dia begitu ngomong ke wartawan kan memalukan saya itu Pak Ustadz. Dijelaskan aja lah. Ini Masalah mahar gak usah digubris lagi, udah tunai itu. Saya waktu aja jam tuh. yakin tunai ya Pak Ustadz ya? Yakin tunai. Yang penting tekankan aja Pak Ustadz, itu menikah dengan saya untuk urusan nikah karena ibadah atau menikah karena
materi. Itu yakin pada waktu itu kan untuk ibadah karena Allah kan ibadah Kan, gitu. iya, sekarang saya ditagih-tagih utang nih sama dia Pak Ustadz. Tolonglah bilang sama dia, Saya yang ngomong. saya ini tidak menjelekkan dia. Ah, Kalau masalah utang piutang dan jamal itu kan memang buktinya ada. Lantas bagaimana perasaan Farhat ketika harus berhadapan dengan masalah rumit seperti ini? Mengingatkan kepada Ani, sebenarnya ini masalah saya dan Ani gitu. Artinya jangan terlalu emosi atau malah menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa seolah-olah ya kejahatan saya balas kebaikan, tapi semua rahasia saya juga disampaikan ke semuanya gitu. Akhirnya semua rahasia sampai urusan tidur pun wartawan semua pada tahu, ya kan? Ya siapa lagi yang memberitahu kalau bukan yang bersangkutan menurut saya gitu. Apa reaksi pertama Nia begitu mengetahui kalau suaminya terjebak dalam masalah pelik? Saya tidak mau mengomentari orang terlalu jauh karena saya pikir ya lebih bagus saya membenahi diri saya sendiri dulu, membenahi rumah tangga saya dan anak-anak saya. Bisa dibilang masalah ini berawal dari keterlibatan Farhat secara emosional dengan Ani Muryadi. Lantas jika di kemudian hari nanti Nia kembali mengetahui bahwa ada wanita lain setelah Ani Muryadi, bagaimana? Saya orangnya tidak mau pusing. Yang jelas mau ada si A, si B, si C, itu urusan suami saya yang bisa menyelesaikannya. Dalam hal ini kalau melihat tayangan orang begini, orang begitu, saya pikir ingat satu lagu yang saya suka memang. Lagu ini lagu Ebit. Gini lagunya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Farhat dan Nia sudah angkat bicara, sedangkan Ani bersedia untuk berkomentar lebih jauh, asalkan infotainment mau menayangkan seluruh pernyataannya tanpa dipotong satu kata pun. Jika dilanggar, infotainment yang bersangkutan akan dituntut lewat jalur hukum serta didenda sebesar 500 juta rupiah. Awalnya saling mengejek saja, tapi hati-hati loh pemirsa, bisa berkembang menjadi sebuah perang besar. Jadi jangan pernah Anda memulai sebuah perang karena akan sangat sulit untuk menghentikannya. Pasti Anda mengenal perancang muda kenamaan Oscar Lawalata. Nah selama ini Oscar selalu mendesain baju yang unik-unik itu khusus untuk orang dewasa. Nah bagaimana jadinya jika Oscar menuangkan kreativitasnya itu untuk baju anak-anak? Aduh pasti lucu banget ya pemirsa ya. Dan memang sebelum lama ini Oscar mendesain baju khusus untuk anak-anak. Kalau begitu langsung saja kita lihat rancangan terbarunya. Inilah Gospot. Dalam diri setiap orang dewasa selalu ada sifat kekanak-kanakan yang terpendam. Sifat semacam itu tidak selalu negatif loh. Contohnya saja seperti yang terjadi pada Oscar Lawalata. Ketika sifat kekanak-kanakannya muncul, Oscar mampu merancang sejumlah busana anak-anak yang kemarin sudah dipamerkan pada publik di sebuah mall megah di Jakarta. Oscar memang dipercaya oleh sebuah merek internasional ternama yang khusus mengeluarkan produk-produk anak. Karena terbiasa mendesain baju untuk orang dewasa, adakah perbedaan yang dirasakan Oscar ketika merancang busana untuk anak-anak? Bedanya mungkin kalau untuk anak-anak itu lebih dari cuttingnya, dari cuttingnya, terus juga dari permainan warnanya, spiritnya gitu. Karena beda kalau kita ngerjain anak-anak sama dewasa. Kalau orang dewasa kan karakternya sudah terbentuk gitu. Tapi kalau anak-anak mereka punya karakter sendiri. Nah di situ kita bagaimana menyesuaikan desain kita dengan karakter anak-anak itu. Tidak seperti karakter orang dewasa yang rumit, karakter anak-anak memang sedikit lebih simpel. Namun bukan berarti Oscar jadi asal-asalan dalam merancang busana untuk anak-anak tersebut. Sebenarnya ya survei mungkin lebih ke lifestyle anak-anak sekarang tuh seperti apa gitu. Ternyata mereka tuh pengen tampil fashion juga gitu. Mereka punya idola-idola kayak kakak-kakaknya, diem-diem tuh mereka yang ngelihat kakaknya misalnya pergi pakai kalung, pakai rok mini, mereka juga pengen begitu gitu. Jadi anak-anak sekarang udah keinginan fashionnya udah cukup tinggi. Lebih menyenangkan mana merancang busana untuk wanita dewasa atau anak-anak? Sebenarnya menyenangkannya beda gitu. Tapi kalau anak dewasa lebih banyak di pemikiran yang lebih dalam karena mereka sudah punya pemikiran tersendiri, karakternya sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus lebih mengerti
lebih mendalami gitu kalau misalnya baju dewasa. Tapi kalau misalnya anak-anak kita lebih playful gitu. Kita namanya desainer pasti kan keinginannya pengen bikin ini, pengen bikin itu. Tapi kalau misalnya dewasa kita harus men-stop gitu. Kita lihat nih orang dewasa bisa nggak? Tapi kalau anak-anak kita bisa, kita mau kasih renda, kita mau kasih bunga, mereka lebih playful.